Saya rindu masa lalu, dan mungkin itulah warisan Pak Harto yang terbaik di balik segala keburukannya, yaitu sebuah pesan kebangsaan. Saya selalu miris kalau dengar orang sekarang ada yang bicara bahwa negara ini tidak akan berdiri kalau agama Islam tidak melawan penjajah. Itu memang benar, tapi tolong lihat juga fakta kalau Kristen, Hindu, Buddha, dan semua bergerak bersama melawan penjajah. Ini bukan tentang agama siapa yang paling banyak, tapi tentang nilai harga diri kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak mau diinjak. Banyak isu Indonesia ingin dijadikan negara khilafah. Denny Siregar, saya malu dengan kakek dan nenek yang dulu sudah berjuang. Dikutip dari poskota.co.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih sering lagi membaca sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Terlebih menurutnya, bagi orang-orang yang sering menggaungkan untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Denny Siregar sangat menentang pihak-pihak yang ingin mengubah dasar bangsa Indonesia menjadi negara khilafah. Bahkan Denny Siregar sangat malu ketika para pejuang yang dulu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, tetapi kini ada orang-orang yang menggaungkan negara khilafah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Denny Siregar dalam sebuah konten video yang diunggah oleh kanal YouTube Cokro TV pada Rabu 10 November 2021. Kalau kita sering membaca sejarah terbentuknya Indonesia, pasti akan malu melihat orang-orang kemarin sore teriak supaya Indonesia menjadi negara syariah, negara satu agama, kata Denny Siregar. Orang baru lahir, bodoh, gak pernah membaca dan pentol korek ini, seharusnya paham kalau darah yang mengalir saat perang dulu itu bukan hanya darah orang Islam saja, tetapi darah seluruh agama, seluruh etnis dan ras yang ada di Indonesia, tambahnya. Denny Siregar juga meyakini bahwa memang sejak dulu para pengkhianat ada dari berbagai agama dan seluruh ras. Pria yang dianggap sebagai buzzer Jokowi itu meminta seluruh pihak untuk tidak merasa paling benar dan berjasa sendiri. Karena sikap itu justru hanya akan membuat kondisi di Indonesia menjadi gaduh dan ribut antar sesama umat beragama. Itulah mengapa saya gigih melawan orang-orang yang ingin mendirikan negara khilafah di negeri ini, tutur Denny Siregar. Saya malu dengan kakek dan nenek saya yang dulu berjuang mengangkat senjata, mengorbankan nyawa hanya demi kemerdekaan anak dan cucunya, sambungnya. Denny Siregar menegaskan sekali lagi yang perlu masyarakat Indonesia lakukan adalah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan cara membuat kelompok eksklusif sendiri hanya akan membuat persatuan dan kesatuan yang sudah terbentuk sebelumnya menjadi rusak. Dan kita hanya tinggal menjaganya, menjaga persatuannya, bukan malah menjadi kelompok eksklusif yang berkumpul hanya dasar alasan agamamu apa, tugasnya. Menjadi pahlawan di masa sekarang ini tidak susah, cukup menjaga negeri ini saja dengan segala kebendekaannya itu sudah sangat berharga. Cara supaya bisa menjadi pahlawan masa kini hanyalah sobek semua ego di dada bahwa kita berbeda, pakai satu seragam yang sama bahwa apapun kita, siapapun kita adalah satu anak Indonesia dan merah putih tanamkan di Indonesia, ucapnya menambahkan. Reuni Akbar 212 tetap jalan. Novel Bamukmin bocorkan tuntutan Reuni Akbar 212 bahwa misi besar ini dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Agenda Reuni Akbar 212 yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Meski begitu, Novel Bamukmin malah makin ngotot gelar Reuni 212. Agenda Reuni Akbar 212 ini dipastikan jalan terus. Rencana pelaksanaan 2 Desember 2021 juga tidak akan digeser. Aksi 212 merupakan unjuk rasa dari umat Islam yang digerakkan Habib Rizik Syihab pada 2 Desember 2016. Suara awalnya adalah untuk menegakkan hukum terhadap penista agama. Kala itu, masa aksi 212 menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dipenjarakan. Ahok dinilai telah menistakan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Setelah Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi dipenjara, aksi 212 akhirnya rutin diselenggarakan setiap tanggal 2 Desember. Alasannya sebagai momen untuk mengingat persatuan umat Islam di Indonesia. Saat ini pun, tim panitia PA212 tengah menyiapkan surat izin, pemberitahuan ke kepolisian maupun perizinan lainnya. Pasekjen DPP PA212 Novel Bamukmin ikut mengamini. Hingga Sabtu 13 November 2021 rencana ini tidak berubah. Reuni 212 tetap digelar, semua dalam proses, kata Novel.
Anak buah Habib Rizik Syihab juga tidak menghiraukan larangan Wagub DKI yang melarang kegiatan yang mengundang kerumunan orang agar tidak dilaksanakan di ibu kota itu. Sekalipun statusnya sudah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1, nanti akan kami berikan rilis resmi untuk hasil kesiapannya, tegas Novel. Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Alumni atau PA212, Selamat Ma'arif, mengatakan pihaknya tetap akan menggelar kegiatan reuni 212 pada 2 Desember 2021 mendatang. Saat ini kata dia pihaknya tengah menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk pengajuan izin keramaian ke kepolisian. Teknis dan lokasi kegiatan itu masih kita bahas, izin kepolisian sedang disiapkan, ujar Selamat saat dikonfirmasi pada Jumat 5 November 2021. Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin membocorkan kabar terbaru mengenai reuni akbar yang mereka rencanakan. Kepada GPNN pada Sabtu 13 November, dia membeberkan sejumlah agenda yang akan digaungkan dalam gelaran tersebut. Salah satunya adalah tuntutan untuk membebaskan mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, membahas IBHR-SPKK, stop kriminalisasi ulama dan terorisasi aktivis Islam, kata Novel. Selain itu, Novel dan kawan-kawan juga meneriakan tuntutan terkait peristiwa di kilometer 50 Tol Cikampek Desember 2020 lalu. Meski demikian, pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu juga memastikan untuk tidak mengangkat seputar isu Pilpres 2024 dalam reuni itu. Soal Pilpres dikatakannya masih jauh dan PA212 saat ini berfokus pada sejumlah masalah hukum yang dianggap belum tuntas. Waduh, masih jauh bahas soal itu. Atau Pilpres, kami fokus masalah hukum agar berkeadilan, ujar Novel. Terkait izin dari Pemprov DKI Jakarta, Novel menegaskan bahwa semuanya masih berproses. Pasalnya, reuni tersebut direncanakan digelar di kawasan Monas, sebagaimana sebelumnya. Dia juga belum bisa memastikan apakah reuni akbar PA212 akan dilangsungkan secara offline atau online. Yang jelas katanya acara itu akan tetap terlaksana pada 2 Desember mendatang sebagaimana yang direncanakan. Yang pasti reuni 212 terlaksana, cuma offline atau online, kita kabari, kata Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menanggapi pernyataan politikus PDIP Kapitra Ampera ihwal wacana reuni akbar Persaudaraan Alumni atau PA212 yang akan digelar pada awal Desember 2021. Menurut Kapitra, sebaiknya reuni PA212 itu tidak perlu digelar. Sebab saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dan aksi itu berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Novel yang juga wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 itu mengatakan, reuni bukan sekedar mengenang kemenangan apalagi bernostalgia. Reuni Akbar 212 adalah aksi menyelamatkan bangsa dari masalah besar yang mengancam nasib negara ini, kata Novel kepada gpnn.com Sabtu 13 November 2021. Novel lantas menyebut sejumlah masalah yang makin terpuruk itu. Di antaranya, kata dia, masalah hukum yang tidak berkeadilan, sudah menyimpang dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Novel. Dia lantas mencontohkan kemanusiaan yang tidak beradab, salah satunya insiden yang terjadi terhadap 6 laskar FPI. Apa yang diterima laskar itu perbuatan biadab. Kriminalisasi ulama itu mempertontonkan ketidakadilan, ujar Novel. Atas sejumlah persoalan itu, klaim dia, Pancasila malah mau diganti oleh PDIP lewat RUU HIP. Itu masalah besar dan PDIP harus dibubarkan, kata Novel. Menurut Novel, sejumlah masalah itu harus diselesaikan oleh umat dalam aksi 212, yaitu tangkap Harun Masiku dan bubarkan PDIP karena partai paling koruptor, sehingga Indonesia menjadi terkoruptor nomor 3 di Asia dan negara nomor 6 paling banyak utang, pungkas Novel Bamukmin. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.